Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Kamu akan gila kalau aku balas dendam. Sekalipun kesal pada duda anak satu itu, Selina masih punya rasa belas kasihan hingga tidak tega membangunkannya. Dia membuka pintu dan menutupnya kembali, membiarkan Vano tidur nyaman di ranjangnya. Mungkin jika keadaan belum seburuk ini, dia akan sangat bahagia bisa kembali satu ranjang bersama Vano. Sayangnya, rasa sakit telah mengubah keadaan menjadi berbalik. Dia tidak lagi merasakan apapun saat melihat Vano. Bahkan saat tadi melihatnya berada di ranjang yang sama, Selina pergi ke dapur. Dia membuka kulkas dan mengambil salad buah yang selalu tersedia di sana. Selina sudah melewatkan makan malam yang sebelumnya tidak pernah dia lewatkan sejak dinyatakan hamil. Selina menyadari jika nafsu makannya kian bertambah. Dia merasa bersyukur tidak mengalami mual atau gejala lain yang umum dirasakan oleh wanita hamil. Sedikitnya hari yang dia lewati tidak terlalu berat. Seberat permasalahan yang dia hadapi hingga harus mengubur rasa sakit hatinya demi sang anak. Kamu lapar, kenapa tidak membangunkanku? Vano datang dan duduk di depan Selina. Kehadirannya hanya mendapat lirikan datar dari Selina. Wanita itu kemudian kembali fokus pada makanannya. Sudah malam, Naura pasti mencarimu. Selina mengusir Vano secara halus. Sayangnya yang diusir tidak merasa tersinggung. Dia justru mengulas senyum tipis pada Selina meski tahu tidak dilihat karena Selina terus menunduk. Naura sudah tidur. Anakku yang di sini juga sedang mencariku. Balas Vano dengan senyum yang semakin mengembang. Perkataannya berhasil menarik perhatian Selina hingga mendapat tatapan tajam. Lalu di mana lagi anakmu yang lain? Kamu tidak mengunjunginya? Nada bicara Selina memang santai dan pelan, tapi nada sinisnya sangat kental. Jika ada, aku harap mereka tidak bernasib sama sepertiku. Lanjutnya dengan senyum tipis. Vano hanya tersenyum tenang tanpa berniat menanggapi sindiran Selina. Dia memilih untuk memaklumi kondisi Selina yang tengah hamil hingga perasaannya jauh lebih sensitif. Aku akan membuatkan susu untukmu. Vano beranjak dari meja makan. Selina terdengar menghela nafas namun tidak berkata apapun. Makan buah saja tidak akan membuat perutmu kenyang. Kamu juga butuh karbohidrat. Kata Vano sambil meletakkan susu coklat di depan Selina. Bagaimana dengan sandwich? Kamu mau? Tanya Vano menawarkan. Selina tidak bereaksi apapun. Diamnya Selina dianggap Vano sebagai tanda setuju. Vano kembali beranjak ke dapur dan mulai mengeluarkan bahan yang dia perlukan. Vano membawa 2 piring berisi sandwich yang dia buat. Dia meletakkannya di atas meja dan kembali bergabung bersama Selina. Kali ini Vano memilih duduk di samping Selina. Makan dan habiskan. Kata Vano sambil mendorong sandwich itu tepat di depan Selina. Selina menoleh, melirik Vano yang sudah menyantap sandwich lebih dulu dengan lahap. Hal itu membuat Selina tersenyum mengejek. Alih terlihat perhatian dan romantis karena membuatkan sandwich.
Rupanya si pembuat yang terlihat lebih kelaparan. Siapa yang kelaparan? Siapa yang dijadikan alasan? Sindir Selina datar. Vano terkekeh kecil. Dia mengusap gemas pucuk kepala Selina. Mulutmu pedas sekali. Apa sedang balas dendam? Tebak Vano sedikit menggoda. Kamu akan gila kalau aku balas dendam, sahut Selina cepat. Vano langsung terdiam. Ucapan Selina seolah menggambarkan jika kata pedasnya tidak sebanding. Jika digunakan untuk membalas dendam atas perbuatan buruk Vano pada Selina selama ini. Akibat terlalu buruk sikap Vano, Selina sampai menggambarkan kalau Vano akan gila jika dia membalas dendam. Kalau begitu jangan lakukan itu, pinta Vano setelah diam beberapa saat. Aku tidak bisa mencintai dan menjaga kalian jika aku gila. Vano menatap lekat wajah Selina. Menatapnya dengan segala perasaan yang bercampur menjadi satu. Selina tersenyum getir dengan sorot mata tenang. Dia menyadari kalau Vano sudah berubah dan benar-benar menyesali perbuatannya. Tapi kehancuran yang dirasakan oleh Selina membuatnya langsung membentengi hati. Untuk tidak menerima begitu saja seseorang masuk ke dalam kehidupannya, dia tidak bisa lagi mempercayakan hatinya pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri karena tidak mungkin bisa menghancurkan hatinya sendiri. Kenapa mengikutiku? Protes Selina dengan wajah cemberut. Dia menghentikan langkah di depan pintu kamarnya karena Vano membuntutinya. Aku mau melanjutkan tidur, bukan mengikutimu. Sahut Vano acuh. Dengan santainya dia membuka pintu kamar Selina dan menyelonong ke dalam. Pemiliki kamar langsung menganga melihatnya. Tuan Elvano yang terhormat, berhenti membuatku kesal. Geram Selina sambil menyusul Vano dan menarik baju bagian belakangnya. Kalau tidak mau pulang, setidaknya jangan tidur di sini. Ada sofa di ruang tamu, tidur saja di sana. Nyonya Elvano, kenapa sadis sekali pada calon suamimu? Vano memegang tangan Selina agar melepaskan ujung bajunya yang sedang ditarik. Jangan seperti ini padaku. Aku itu dedinya, ujarnya sambil mengusap perut Selina. Dedi dari anakmu. Dengan sekali tarikan, Vano berhasil membawa Selina dalam dekapannya. Wajah keduanya saling berhadapan dengan jarak yang sangat tipis. Berhenti marah-marah padaku. Aku tidak tahan kalau seperti ini. Kata Vano dengan wajah serius. Kamu jadi semakin menggemaskan dan menggoda. Bisik Vano tepat di telinga Selina. Bibirnya bahkan bersentuhan dengan telinga Selina. Otak mesum, cibir Selina sembari mendorong dada Vano. Dia beranjak ke kamar mandi setelah lepas dari dekapan Vano. Pagi harinya, Vano bangun lebih dulu. Dia terus tersenyum sembari memeluk Selina dari belakang. Semalam terjadi perdebatan sengit. Selina terus mengusir Vano berulang kali. Tapi pada akhirnya Selina menyerah karena Vano bersikeras tak mau pulang. Lepas, aku susah bernafas. Tiba-tiba Selina mendorong Vano dengan sikunya.
Vano terlalu erat memeluknya sampai membuatnya bangun karena sesak. Maaf. Ucap Vano. Dia tersenyum lebar begitu wajah Selina menghadap ke arahnya. Sudah siang, ayo bangun. Aku ingin mengajakmu bertemu Naura. Dia sangat merindukan kamu. Aku tidak ingin pergi. Bawa saja Naura ke sini. Selina turun dari ranjang. Wajahnya masih saja tidak bersahabat meski sikapnya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Vano menunggu saat di mana Selina akan setuju untuk menikah dengannya, meski tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ayolah, ikut denganku kali ini. Bujuk Vano memohon. Dia mengikuti Selina sampai di depan pintu kamar mandi. Naura akan senang kalau kamu datang. Selina berbalik badan, dia menahan dada Vano dengan satu tangannya. Agar tidak ikut masuk ke dalam kamar mandi. Oke, tapi keluar dulu dari kamarku. Ujarnya. Selina bergegas masuk dan menutup pintu kamar mandi. Jangan lama, lama sayang, teriak Vano sambil menahan senyum. Yang dipanggil sayang hanya menghela nafas pelan. Kamu tidak ingin membeli sesuatu? Tawar Vano. Sejak tadi Selina hanya diam, membuang pandangan keluar jendela. Selina menggeleng pelan. Kamu tidak menginginkan apapun selama hamil? Tanya Vano dengan dahi yang berkerut. Sesuai pengalamannya dulu saat Jasmine mengandung Naura. Ada saja permintaan Jasmine yang aneh hingga membuatnya menggelengkan kepala. Tidak, jawab Selina cepat. Dia tahu kalau Momi sudah cukup tersiksa selama ini, jadi tidak mau semakin menyiksa. Selina hanya tersenyum tipis. Dia bersyukur tidak merasakan atau menginginkan apapun selama hamil. Momi. Selina langsung bengong melihat Naura berlari ke arahnya sembari memanggilnya Momi. Naura kangen Momi, rengeknya sambil memeluk Selina. Perut Momi besar, ucap Naura setelah beberapa saat diam sambil memeluk Selina. Adik Naura ada di dalam, dia sudah besar, kata Vano yang datang menghampiri keduanya. Vano langsung menggendong Naura, kemudian menggandeng tangan Selina untuk membawanya masuk ke rumah. Naura mau lihat adik, Dedi, katanya polos. Kita akan melihatnya nanti, jawab Vano. Dedi, Momi, gumam Selina pada Vano. Kamu. Selina tidak meneruskan ucapannya saat Vano tersenyum jahil padanya. Naura harus terbiasa memanggil kita seperti itu, ujar Vano. Naura. Intan muncul dari arah dapur sambil membawakan susu. Dia langsung berhenti dan membungkuk sopan pada Selina dan Vano. Naura susu. Seru Naura sambil mengulurkan tangannya. Intan hanya diam saja. Tiba-tiba perut besar Selina menarik perhatiannya. Naura meminta susunya, ucap Selina sambil mendekat. Kamu baik saja, tanyanya cemas. Intan sedikit tersentak,
dia bergegas memberikan susu pada Naura. Saya baik saja. Jawab Intan sambil tersenyum. Permisi. Pamitnya sopan. Intan bergegas pergi ke belakang. Naura selalu bercerita kalau dia akan memiliki mama dan adik. Kini dia tahu kenapa Vano tiba membatalkan pernikahan tanpa memberikan alasan yang sebenarnya. Dedi harus mandi. Naura main dulu sama Mumi. Vano mendudukkan Naura di sofa. Dia sedikit melirik Selina yang memilih dan memasang wajah datar. Oke, Dedi. Sahut Naura senang. Dia sangat antusias dengan kedatangan Selina. Naura juga anakmu, jangan galak padanya. Goda Vano setengah berbisik di telinga Selina. Selina terlihat menarik nafas dalam, lalu duduk di samping Naura. Sejak awal dia tidak pernah sedikit pun galak pada Naura. Apalagi sikap Naura sangat menggemaskan. Berbanding terbalik dengan Vano yang sepertinya memang minta untuk diperlakukan galak olehnya. Kenapa Naura jadi panggil Dedi? Selina mulai mengajukan pertanyaan pada Naura untuk menjawab rasa penasarannya. Dia ingin tahu apa yang dikatakan Vano pada Naura, sampai Naura mau mengubah panggilannya menjadi Dedi. Dedi bilang, Naura harus panggil Dedi dan Momi. Kalau mau tante cantik jadi mama Naura. Tutur Naura dengan wajah polosnya. Selina hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perintah Vano pada putri kecilnya itu. Entah Vano terlalu percaya diri akan bisa menikahi Selina, atau karena terlalu berharap bisa menjadi keluarga yang utuh bersamanya. Dia sampai menjanjikan sesuatu yang belum pasti pada Naura. Momi mau jadi mama Naura kan? Tanya Naura sembari menggoncang pelan tangan Selina. Tatapan matanya yang polos begitu menyentuh hati. Naura menatap Selina dengan penuh harap dan memohon. Siapapun pasti tidak akan tega melihatnya. Naura begitu berharap dirinya bisa memiliki ibu. Naura tidak bisa merasakan kasih sayang Jasmine yang meninggalkannya di saat usianya belum genap 2 tahun. Kenapa Naura pilih Aunty? Selina terlihat penasaran, apa alasan Naura hingga sangat menginginkannya menjadi ibu sambungnya. Naura sayang Momi, Momi baik dan cantik. Tiba saja Naura langsung memeluk Selina. Naura terlihat begitu nyaman dalam pelukan Selina sampai menenggelamkan wajahnya di sana. Tidak ada yang spesial dari alasan yang diungkap oleh Naura. Dia memberikan alasan yang terdengar umum. Benar jawaban polos seorang anak kecil berusia 4 tahun. Dedi bilang, adik Naura laki. Naura mendongak dalam posisi masih memeluk Selina. Naura suka adik laki. Katanya dengan senyum ceria. Bibir Selina refleks ikut tersenyum. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Naura seakan bisa dirasakan juga olehnya. Naura juga harus sayang adik. Kata Selina lembut, tangannya mengusap kepala Naura berulang kali. Gadis kecil itu mengangguk patuh. Momi juga harus sayang Dedi. Selina langsung menoleh begitu mendengar suara datar Vano.
Dia berjalan mendekati hanya memakai celana pendek dan kaos polos dengan rambut yang setengah basah. Vano duduk di samping Selina dengan santainya. Kita sayang sama Momi, ucap Vano. Tangan panjangnya menjangkau tubuh Selina dan Naura, membawa dua wanita kesayangannya dalam pelukan. Benar kan sayang? Vano meminta dukungan pada Naura. Putrinya itu langsung mengangguk setuju. Ish, jangan begini. Selina menggerakkan sebelah tangannya untuk membuat Vano melepaskan pelukannya. Momi galak sekali, selalu menolak setiap dipeluk Dedi. Dengan gaya seperti anak kecil, Vano pura-pura merajuk. Ada Naura, jangan seperti ini, pinta Selina lagi. Dia sedikit berbisik, kalau begitu aku akan memelukmu kalau tidak ada Naura. Bisik Vano menggoda, dia langsung mendapatkan tatapan tajam dari Selina. Tatapan yang seolah ingin mencabik-cabik mulutnya. Oke. Vano mengalah. Dia langsung melepaskan pelukannya. Jangan memasang wajah galak seperti ini, kamu justru semakin cantik. Vano masih saja menggoda Selina Desen membuatnya terlihat semakin kesal. Kenapa harus datang sekarang juga? Tanya Vano penasaran. Selina hanya mengangkat kedua bahunya. Dia juga tidak tahu kenapa kedua orang tuanya menyuruhnya datang ke rumah. Bahkan menyuruh Vano untuk ikut serta. Naura jadi menangis karena tidak diizinkan ikut oleh Vano. Vano mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Naura masih terlalu kecil untuk menyaksikan pembicaraan orang dewasa. Dia juga tidak mau putrinya melihat adegan baku hantam. Jika nantinya Papa Adiguna kembali memarahinya. Apa mereka tahu kalau aku menginap di apartemenmu? Tanya Vano sambil menduga-duga. Feelingnya sedikit tidak enak karena tiba disuruh untuk berkumpul. Mana aku tahu, Papa tidak bilang apapun selain menyuruh kita datang. Selina menjawab sedikit ketus. Dia ingin bersikap seperti dulu lagi pada Vano. Tapi belum sanggup untuk melawan rasa sakit hatinya. Begitu sampai, Selina dan Vano langsung menuju ruang keluarga. Keduanya sedikit heran dan terkejut melihat Dion yang juga ada di sana. Kedatangan Selina dan Vano langsung mengalihkan pandangan mereka. Ketiganya kompak menatap Selina dan Vano yang semakin mendekat. Siang Om, Tante. Vano membungkuk sopan pada kedua orang tua Selina. Dia menunjukkan senyumnya yang penuh dengan kewibawaan. Duduk. Papa Adiguna menyuruh keduanya untuk duduk. Wajahnya terlihat serius dengan suara yang tegas. Sebelum duduk, Selina lebih dulu memeluk keduanya bergantian. Selina memilih tempat duduk terpisah. Dion dan Vano duduk bersebelahan dan berhadapan dengan kedua orang tua Vano. Dion yang sejak tadi menatap Selina, hanya dibalas dengan senyuman tipis oleh Selina. Sebenarnya ada apa ini? Selina menatap bingung pada orang tuanya. Perut kamu sudah semakin membesar. Papa sudah memutuskan untuk menikahkan kamu. Penuturan sang papa sedikit membuat Selina tercengang.
Tiba saja sang papa bersikeras untuk menikahkannya. Padahal sejak awal Papa Adiguna seakan menentangnya untuk menikah. Dion datang pada Papa. Dia kembali mengutarakan niatnya untuk menikahi kamu. Dan mau menerima anak yang ada di dalam kandungan kamu. Papa Adiguna bertutur tegas sambil memberikan sorot mata tajam secara bergantian. Pada kedua laki itu dan juga Selina. Begitu juga dengan Vano yang berulang kali mendatangi kantor Papa. Untuk meminta izin agar merestuinya. Tuturnya lagi. Kali ini Selina melirik Vano dengan dahi berkerut. Dia tidak tahu kalau Vano melakukan hal itu. Papa dan Mama menyerahkan semua keputusan padamu. Saat ini juga kamu harus memilih. Tegasnya pada Selina, kamu harus menikah besok. Selina tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, namun dia berusaha untuk bersikap tenang. Besok, apa Papa dan Mama bercanda? Selina nampak tidak percaya dengan keputusan orang tuanya yang begitu mendadak. Mama ingin yang terbaik buat kamu dan anak kamu. Mama akan tenang kalau salah satu dari mereka bisa menjagamu. Mama bertutur lembut. Dia berharap putrinya bisa menjalani kehamilannya dengan mudah. Jika ada suami di sampingnya, Selina langsung terdiam saat kembali diperintahkan untuk memilih. Dia menatap Dion dan Vano bergantian. Keduanya juga sedang menatap Selina dengan perasaan yang pastinya bercampur aduk. Baik Dion maupun Vano, keduanya sudah pasti menginginkan Selina memilihnya. Selina mencoba memikirkan matang. Dia memang tidak akan pernah memilih Dion sekalipun Dion berulang kali mengaku cinta padanya. Kayla dan Leo menjadi alasan kuat kenapa Selina enggan melanjutkan hubungan dengan Dion. Dia seolah bisa membaca masih ada perasaan di antara keduanya. Meski Dion terlihat berusaha untuk menepis perasaan itu karena kecewa. Sementara itu, hatinya belum siap jika menerima Vano dalam waktu dekat. Masih butuh waktu untuk melupakan perlakuan buruk itu meski dengan besar hati sudah memaafkannya. Selina menarik nafas dalam sebelum mengutarakan perasaannya. Maaf, sekali lagi aku tidak bisa melanjutkan hubungan dengan Kak Dion. Aku tidak bisa merenggut kebahagiaan seorang anak kecil yang sudah pasti membutuhkan kedua orang tuanya di sisinya. Selina berbicara dengan hati agar tidak menyinggung perasaan Dion. Leo akan sedih jika kedua orang tuanya tidak tinggal bersama meski sama bersedia merawatnya. Aku tidak mau egois demi keinginanku semata. Ada perasaan yang jauh lebih berhak untuk dijaga. Selina bisa merasakan jika kedua orang tuanya tinggal terpisah. Dia saja merasa kurang perhatian meski tinggal satu rumah dengan kedua orang tuanya. Dion terlihat menarik nafas dalam. Keputusan Selina sudah pasti membuatnya kecewa. Namun dia nampak merenungi setiap kata yang keluar dari mulut Selina. Leo memang selalu merengek untuk tidur bersama dia dan Kayla. Papa anggap itu sebagai keputusan. Itu artinya kamu bersedia menikah dengan Vano. Papa Adiguna menatap Vano dan Selina bergantian. Keduanya hanya diam saja, tidak mengiyakan, tapi tidak membantahnya juga.
Vano sadar dengan apa yang dirasakan oleh Selina. Selina seakan tidak punya pilihan lain selain dirinya. Papa Adiguna sudah memutuskan untuk menikahkan Vano dan Selina besok pagi. Keputusan yang sangat mendadak. Namun kedua orang tua Selina yakin bahwa itu adalah keputusan yang terbaik untuk putrinya. Sejujurnya siapapun yang dipilih oleh Selina, mereka akan mendukung karena tahu bahwa Dion dan Vano sama serius terhadap putrinya. Selina duduk di walk-in closet. Dia menatap gaun pengantin yang akan dia kenakan besok pagi. Takdirnya telah melenceng jauh dari apa yang dia impikan selama ini. Memang sempat terlintas untuk bisa mendapatkan Vano sebagai suaminya. Tapi tidak pernah terfikir dengan cara seperti ini dia akan memiliki Vano. Dengan begitu banyak permasalahan yang harus dia hadapi, yang menguras perasaan dan juga air mata. Ikuti kata hatimu, aku tidak akan memaksamu untuk menikah denganku. Vano menghentikan Selina yang akan keluar dari mobilnya. Siapa yang tega melihat raut wajah Selina yang terlihat sedang menanggung beban besar? Selama memilih dan mencoba gaun pernikahan, Selina lebih banyak diam tanpa ekspresi. Tidak seperti calon pengantin pada umumnya yang terlihat bahagia saat melakukan fitting gaun pernikahan. Kamu berhak bahagia dengan pilihanmu. Tidak sepertiku yang pernah merampas kebahagiaanmu dengan menorehkan luka. Vano menundukkan pandangan. Hatinya selalu sakit setiap kali mengingat perlakuan buruknya pada Selina. Dia baru menyadari jika selama ini telah menjadi laki kejam. Memperlakukan wanita tanpa perasaan, seolah mereka tidak memiliki hati. Aku bisa apa kalau takdir yang memilihkanmu untukku? Sekeras apapun aku menolak, sejauh apapun menghindar, tidak akan bisa merubah apapun. Kebahagiaanku bukan hal penting yang harus diutamakan. Aku akan memiliki anak, kebahagiaannya jauh lebih berarti dariku. Selina tersenyum getir. Dia turun dari mobil dengan membawa paper bag di tangannya. Langkahnya terlihat seperti orang yang sedang putus asa. Vano masih diam di tempat, menatap Selina sampai menghilang di balik pintu rumahnya. Selina menatap dirinya dalam pantulan cermin. Wajahnya semakin cantik dan sempurna dengan riasan make up. Ditambah gaun yang dia kenakan, melekat sempurna di tubuh tingginya. Rambut panjangnya ditata cantik, terlihat sangat elegan. Tidak lama lagi, dia akan menyandang gelar sebagai seorang istri sekaligus ibu untuk Ngaura. Sebuah kewajiban dan tanggung jawab besar sudah menunggu di depan mata. Terlepas bagaimana perasaannya pada Vano, kedua hal itu tidak bisa diabaikan hanya karena egonya. Selina akan semakin banyak mengalah dan mengesampingkan egonya, agar kehidupan rumah tangganya bisa berjalan dengan semestinya. Apa yang kamu pikirkan? Suara mama membuyarkan lamunan Selina. Dia baru menyadari sang mama sedang berdiri di belakangnya. Selina mengulas senyum-senyum tipis pada mamanya dari pantulan cermin. Tidak ada, sahutnya bohong. Berusaha untuk menerima apa yang terjadi, ini jalan hidupmu. Mama memegang kedua bahu Selina dan mengusapnya pelan. Dia menatapnya intens,
seolah sedang memberikan kekuatan pada putrinya. Mama akan terus berdoa untuk kebahagiaan kalian. Selina tersenyum dengan menganggukkan kepala. Vano terlihat baik dan mencintaimu, dia pasti akan membahagiakan kalian. Ucapnya lagi, tidak ada tanggapan dari Selina. Dia hanya diam sambil tersenyum tipis. Pernikahan Selina dan Vano digelar sederhana dan tertutup. Bertempat di kediaman orang tuanya dengan menjadikan lantai 1 sebagai tempat acara sakral itu. Dihiasi dekorasi yang tidak berlebihan namun terlihat mewah dan elegan. Area luas itu hanya dihadiri segelintir orang, orang penting dan keluarga. Kakak sepupu Selina dan istrinya juga turut hadir di sana. Naura terus menempel pada Vano. Dia terlihat sangat bahagia melihat Dedi dan mominya akan menikah. Meski tidak mengerti apa arti dari sebuah pernikahan. Naura hanya tahu kalau Selina akan menjadi mominya dan akan tinggal bersama dengannya. Dedi, itu momi. Naura menunjuk Selina yang berjalan menuruni tangga dengan didampingi oleh mamanya. Wajah cantik Selina menjadi pusat perhatian. Semua orang terlihat mengagumi kecantikannya. Termasuk Vano yang sampai saat ini belum mengedipkan mata sejak melihat kedatangan Selina. Ini pernikahan keduanya, tapi tetap dengan perasaan yang sama. Tidak bisa menepis rasa gugup dan groginya. Perasaan juga bercampur aduk dengan jantung yang terus berdebar tak teratur. Untuk kedua kalinya, dia akan meminang seorang wanita cantik yang sama memiliki tempat spesial di hatinya. Bukan hanya sekedar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan pula untuk sekedar menuruti keinginan Naura. Vano tulus mencintai Selina dan sangat menginginkannya untuk menemani dia di sisa hidupnya. Selina meraih tangan Vano dan mencium punggung tangannya untuk pertama kali. Setelah berstatus sebagai istrinya, Vano membalas dengan mencium kening Selina. Pernikahan mereka berjalan lancar dan sakral tanpa kendala apapun. Jika tidak ingin tersenyum padaku, setidaknya tersenyumlah untuk mereka dan kedua orang tuamu. Mereka ingin melihatmu bahagia, bisik Vano lirih. Selina tidak memberikan tanggapan, namun dia mengikuti saran dari Vano untuk tersenyum. Suasana rumah semakin sepi setelah lewat jam makan siang. Beberapa dari mereka sudah meninggalkan kediaman Adiguna. Selamat atas kehamilanmu, masih bau kencur sudah bisa menabung. Ucap Alex meledek, dia memeluk adik sepupunya. Selina nampak berdecak kesal, sedikit mendorong bahu Alex untuk menjauh. Basi. Geram Selina kesal, Axel terkekeh geli. Di mana Kak Nadine? Selina mencari keberadaan Nadine yang sejak tadi tidak terlihat. Ryan tiba demam. Nadine membawanya istirahat di kamar. Tutur Alex. Selina hanya mengangguk saja. Tolong jaga adikku. Dia memang sedikit sadis tapi sebenarnya baik. Kata Alex pada Vano. Tentu saja, itu tanggung jawabku. Jawab Vano cepat. Momi, Naura mau tidur. Rengek Naura yang tiba,
tiba bergelayut di tangan Selina. Mata Naura sudah terlihat sayu. Gadis kecil itu memang tidak pernah melewatkan tidur siangnya. Tolong temani Naura, kamu juga harus istirahat. Lagi pula acaranya sudah hampir selesai. Bujuk Vano. Selina hanya mengangguk dan menyuruh Ida untuk membantunya mengangkat gaun. Selina membawa Naura ke kamarnya. Mau kemana sayang? Tanya Mama pada Selina. Naura ingin tidur, Ma. Jawabnya sambil melirik Naura yang terlihat sudah tidak fokus. Ya sudah, kamu juga bisa istirahat dulu. Jangan terlalu lelah. Bawa saja Naura di kamar sebelah, kata Mama. Selina mengangguk, lalu bergegas ke lantai atas. Kenapa tidak di kamar sebelah, Cel? Tanya Ida. Dia merasa sayang. Melihat ranjang Selina yang sudah dihias cantik terpaksa harus dibersihkan sebelum digunakan oleh pengantin. Tidak apa, Naura akan tidur bersamaku. Selina menyuruh Naura untuk duduk di sofa lebih dulu, sambil menunggu Ida membereskan ranjang. Sementara itu, Selina sedang berada di kamar mandi untuk mengganti baju. Selesai membereskan ranjang, Ida langsung memindahkan Naura yang ternyata sudah terlelap di atas sofa. Dengan hati meletakkan Naura di ranjang, lalu pamit keluar dari kamar. Selina ikut naik ke atas ranjang setelah mengganti baju dan membersihkan diri. Hanya beberapa jam berdiri, membuat tubuhnya terasa lelah. Bahkan sedikit terasa sakit di perut bagian bawah. Bersambung.